Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan benda tegar bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Batang homogen masanya 10 kg dan panjangnya 120 cm. Jika sistem setimbang, maka tentukan besar tegangan tali T. W batang saya anggap sama dengan W1 sama dengan M batang kali G sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. W benda saya anggap sama dengan W2 sama dengan M benda kali G sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Perhatikan sketsa diagram gaya-gaya yang bekerja. Gaya berat arahnya selalu ke bawah. Jadi, W1 dan W2 arahnya ke bawah. Untuk mencari gaya tegangan tali T, dipakai rumus sigma tau di titik A sama dengan 0. Ingat, sewaktu mencari momen gaya atau tork, gaya harus tegak lurus dengan lengan gaya. Jadi, gaya W1, W2, dan T harus diuraikan supaya tegak lurus dengan batang. Ingat, uraian gaya yang jauh dari sudut pakai sin. Jadi, baik gaya W1, W2, maupun T, ketiganya pakai sin semua, sebab jauh dari sudut. Untuk uraian gaya yang sejajar dengan batang, yaitu W1 cos 60 derajat, W2 cos 60 derajat, dan T cos 30 derajat, tidak perlu digambar. Ketiga gaya itu tidak berpengaruh karena jika dipanjangkan, akan melewati titik A, sehingga tidak punya lengan gaya terhadap titik A. Ingat, W batang jika batang homogen terletak di tengah-tengah batang. Nah, karena gaya W1 di tengah batang dan W2 serta T di ujung batang, jadi panjang batang 120 cm, saya anggap L saja untuk memudahkan hitungan. Sebab nanti L-nya bisa dicoret. Selanjutnya, gambar arah putaran gaya-gaya ke titik A. Untuk tanda momen gaya, saya pakai konsep momen gaya positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam, dan momen gaya negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tanda momen gaya dan arah putaran hanya permisalan saja. Jadi, jika guru kalian memakai konsep yang terbalik, searah jarum jam tandanya positif, ya tidak apa-apa. Hasilnya sama saja. Nah, langsung saja masuk ke hitungan. Sigma tau A sama dengan 0. T sin 30 derajat kali L min W1 sin 60 derajat kali setengah L min W2 sin 60 derajat kali L sama dengan 0. Ruas kanan dan kiri dibagi L atau L-nya dicoret, didapat T kali setengah min 100 kali setengah akar 3 kali setengah min 50 kali setengah akar 3 sama dengan 0. Ruas kanan dan kiri dibagi setengah. Selanjutnya 100 dan 2 dicoret, sama-sama dibagi 2, didapat T min 50 akar 3 min 50 akar 3 sama dengan 0. T min 100 akar 3 sama dengan 0. T sama dengan 100 akar 3 Newton. Soal nomor 7.
Sebuah tangga homogen yang masanya 10 kg dan panjangnya 5 meter bersandar pada dinding licin dan bertumpu pada lantai kasar seperti pada gambar. Jika OB sama dengan 4 meter, maka koefisien gesekan di titik A pada saat tangga tepat akan bergeser adalah W sama dengan M kali G, sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Panjang OA dapat dicari dengan Pitagoras, yaitu OA sama dengan akar AB kuadrat min OB kuadrat, sama dengan akar 5 kuadrat min 4 kuadrat, sama dengan 3. Perhatikan sketsa diagram gaya-gaya yang bekerja. Pada tangga, ada gaya W yang arahnya ke bawah dan berada di tengah-tengah karena tangga homogen. Pada titik B, ada gaya normal NB yang arahnya ke kanan. Ingat, gaya normal selalu tegak lurus pada bidang. Pada titik A, ada gaya normal NA yang arahnya ke atas dan gaya gesek FA yang arahnya ke kiri. Sebab, jika tangga tergelincir, maka ujung tangga yang di titik A akan tergelincir ke kanan. Jadi, gaya geseknya ke kiri. Jika sudut di titik A adalah alfa, maka sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan 4/5, cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan 3/5, tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan 4/3. Selanjutnya, sudut alfa yang sama letaknya pada W dan NB bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya rumus yang dipakai adalah sigma tau di titik A sama dengan 0. Jadi, gaya W dan NB harus diuraikan supaya lengan gayanya tegak lurus dengan titik A. Ingat, uraian gaya yang dekat sudut pakai cos dan yang jauh sudut pakai sin. Sehingga uraian gayanya W cos alfa dan NB sin alfa. Untuk mempermudah mengerjakan soal tangga, baik untuk tangga saja atau untuk tangga yang dinaiki orang, selalu ingat uraian gaya yang tegak lurus batang atau tangga, NB selalu NB sin alfa, dan W selalu W cos alfa. Dengan alfa adalah sudut antara ujung bawah batang atau kaki tangga dengan lantai. Ingat, konsep ini hanya berlaku untuk soal tangga, tidak berlaku untuk soal tipe lainnya. Selanjutnya, karena gaya W berada di tengah tangga dan gaya NB berada di ujung tangga, maka panjang tangga saya anggap L untuk memudahkan hitungan. Gambar arah putaran gaya-gaya terhadap titik A. Untuk gaya NA dan FA tidak masuk hitungan, sebab berada di titik A. Nah, langsung saja sigma tau A sama dengan 0. W cos alfa kali setengah L min NB sin alfa kali L sama dengan 0. Ruas kanan dan kiri dibagi L atau L-nya dicoret, didapat 100 kali 3/5 kali setengah min NB kali 4/5 sama dengan 0. 100 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5. Selanjutnya, 20 dan 2 dicoret, sama-sama dibagi 2. Didapat 30 min 4/5 NB sama dengan 0. 30 sama dengan 4/5 NB. NB sama dengan 30 dibagi 4/5 sama dengan 30 kali 5/4.
30 dan 4 dicoret, sama-sama dibagi 2, hasil akhirnya sama dengan 75/2 Newton. Selanjutnya, cari Fa dengan rumus sigma Fx sama dengan 0. Lihat gaya-gaya yang sejajar sumbu X, yaitu gaya-gaya yang warnanya ungu. Jika ke kanan tandanya positif, dan ke kiri tandanya negatif. Sehingga NB min FA sama dengan 0. 75/2 min FA sama dengan 0. FA sama dengan 75/2 Newton. Selanjutnya, cari NA dengan rumus sigma Fy sama dengan 0. Lihat gaya-gaya yang sejajar sumbu Y, yaitu gaya-gaya yang warnanya hijau. Jika ke atas tandanya positif, dan ke bawah tandanya negatif. Sehingga Na min W sama dengan 0. Na min 100 sama dengan 0. Na sama dengan 100 Newton. Setelah Fa dan Na ketemu, langsung saja masuk rumus Fa sama dengan mu kali Na. 75/2 sama dengan mu kali 100. Mu sama dengan 75/2 dibagi 100 sama dengan 75/2 kali 1/100. 75 dan 100 dicoret, sama-sama dibagi 25, hasilnya sama dengan 3/8 sama dengan 0,375. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup panjang langkah pengerjaannya ya, tapi bisa dimengerti kan? Untuk soal pilihan ganda tanpa cara, ada rumus cepat untuk soal tipe ini, yaitu jika sebuah batang atau tangga homogen bersandar pada dinding licin dan bertumpu pada lantai kasar, maka batang atau tangga tepat tergelincir atau bergeser ketika koefisien gesekan antara tangga dan lantai mu sama dengan 1/2 tang alfa. Dengan alfa adalah sudut antara ujung bawah batang atau kaki tangga dengan lantai. Jika diterapkan pada soal ini, maka mu sama dengan 1/2 tang alfa, sama dengan 1/2 kali 4/3, sama dengan 1/8/3, sama dengan 3/8, sama dengan 0,375. Hasilnya sama ya. Soal nomor 8. Tangga yang panjangnya 5 meter dan beratnya 400 Newton bersandar pada dinding seperti pada gambar. Tangga akan tergelincir jika seseorang yang beratnya 600 Newton menaiki tangga sampai 2 meter dari kaki tangga. Hitunglah koefisien gesekan tangga dan lantai pada keadaan tersebut. Pada soal ini, konsep pengerjaannya sama dengan soal nomor 7. Cuma di soal ini ada tambahan orang yang naik tangga, sehingga gaya W ada 2, yaitu W tangga dan W orang. Rumus cepat di soal nomor 7 tidak bisa dipakai di soal ini. Rumus cepat tersebut hanya berlaku untuk soal tangga tanpa ada orang yang menaiki. Langsung saja, W tangga saya anggap sama dengan W1 sama dengan 400 Newton. W orang saya anggap sama dengan W2 sama dengan 600 Newton. Perhatikan sketsa diagram gaya-gaya yang bekerja. Sama seperti soal nomor 7, tapi W-nya ada 2, yaitu W tangga atau W1
dan W orang atau W2. Gaya W1, W2, dan NB diuraikan. Ingat di soal nomor 7, NB selalu NB sin alfa, dan W selalu W cos alfa. Nah, jarak NB sin 53 derajat ke titik A sama dengan panjang tangga, yaitu 5 meter. Jarak W1 cos 53 derajat ke titik A sama dengan setengah panjang tangga, yaitu 2,5 meter. Dan jarak W2 cos 53 derajat ke titik A diketahui di soal sama dengan 2 meter. Gambar arah putaran gaya-gaya ke titik A. Untuk gaya NA dan FA tidak masuk hitungan sebab berada di titik A. Selanjutnya, langsung masuk rumus sigma tau A sama dengan 0, W1 cos 53 derajat kali 2,5 plus W2 cos 53 derajat kali 2 min NB sin 53 derajat kali 5 sama dengan 0. 400 kali 3 per 5 kali 2,5 plus 600 kali 3 per 5 kali 2 min NB kali 4 per 5 kali 5 sama dengan 0. 2,5 dan 5 dicoret sama-sama dibagi 2,5. 400 dan 2 dicoret sama-sama dibagi 2. 600 dan 5 dicoret sama-sama dibagi 5. 5 dan 5 dicoret. Didapat 600 plus 720 min 4NB sama dengan 0. 1320 sama dengan 4NB. NB sama dengan 330 Newton. Selanjutnya, cari FA dengan rumus sigma Fx sama dengan 0. Lihat gaya-gaya yang warnanya ungu. NB min FA sama dengan 0. 330 min FA sama dengan 0. FA sama dengan 330 Newton. Selanjutnya, cari NA dengan rumus sigma Fy sama dengan 0. Lihat gaya-gaya yang warnanya hijau. NA min W1 min W2 sama dengan 0. NA min 400 min 600 sama dengan 0. NA sama dengan 1000 Newton. Setelah FA dan NA ketemu, langsung saja masuk rumus FA sama dengan mu kali NA. 330 sama dengan mu kali 1000. Mu sama dengan 330 per 1000. Sama dengan 0,33. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 2 sudah selesai. Semoga kalian menjadi pintar ya. Bye.